Kondisi pada zaman sekarang lagi apa? Nih saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, ngerinya pada zaman ini. Zaman dulu di mana-mana kalau ada orang tua, separah-parah orang tua ini, walaupun dia nggak bisa baca Quran, walaupun dia nggak kerudungan, tapi kalau punya anak, anaknya mau dinikahkan sama yang seiman atau yang nggak seiman? Seiman kan ya? Pasti orang-orang bilang gini, kalau kamu nggak nikah sama yang muslim juga, kamu jangan panggil ibu lagi. Jangan panggil bapak lagi. Kenapa? Ini paling penting. Walaupun ibunya nggak kerudungan, walaupun bapaknya nggak bisa baca Quran, tapi kalau nikahin anaknya pasti pengen anaknya nikah sama yang muslim. Zaman dulu kalau orang nikahin ada standar. Apa standarnya? Imannya sama, jenis kelaminnya beda. Iya kan ya? Tapi zaman sekarang orang nikahin orang lain nggak ada standar lagi. Bahkan standarnya zaman sekarang boleh-boleh saja, imannya beda, jenis kelaminnya sama. Ini zaman sekarang. Jadi kisah-kisah zaman dulu yang kita baca di Al-Quran itu bukan teori lagi. Zaman sekarang kejadian keulang lagi. Zaman dulu Nabi Lut menemui kaumnya kemudian homoseksual. Nabi Lut sudah bilang, kalau kalian mau ini nikah sama cewek-cewek, anak-anak saya. Anak-anaknya bukan maksudnya anak-anak dia, bukan. Maksudnya cewek-cewek itu anak-anak dia semua. Perempuan-perempuan itu nikahin kalau mau. Dia bilang tidak mau, maunya sama laki-laki. Zaman sekarang terulang atau enggak? Terulang. Nikah boleh sama jenis, beda agama. Yang mau dicari apa sebenarnya gitu kan ya? Apalagi zaman dulu kalau kita lihat Fir'aun melawan Allah. Wahai Haman, bangun bangunan-bangunan yang tinggi. Aku mau melihat siapa Tuhannya Musa. Zaman sekarang ada atau enggak? Ada. Orang merasa menyayangi Allah, orang merasa lebih pintar daripada Allah. Di atas hukum agama ada hukum konstitusi. Gitu kan ya? Maka ini salah satu contoh orang yang merasa sudah kayak Fir'aun, sudah merasa lebih tahu daripada Allah. Pertanyaannya, agama-agama orang-orang yang saya dari tadi cerita, yang bunuh pacarnya, yang bunuh mantan pacarnya, yang bunuh ibunya ketika nggak boleh beli motor, itu agamanya apa? Islam. Loh kok bisa begitu? Agamanya Islam, gitu kan ya? Dia seorang muslim, Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, tapi kelakuannya begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau nanti kita meninggal besok, siapa yang disembah anak-anak setelah kita? Sedangkan sekarang saja kita kemudian ngomongin anak-anak agak sulit, gitu kan ya? Maka teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, saya pengen kasih tahu satu hal yang sangat penting supaya pertanyaan itu bisa dijawab. Siapa yang kita sembah? Siapa yang anak-anak kita sembah setelah kita wafat? Siapa yang mereka tempat mereka sholat setelah kita wafat? Mereka sholat atau enggak? Mereka masih nutup aurat atau tidak? Nah ini yang paling penting. Pertanyaan tadi saya lanjutkan. Agama tadi yang saya ceritain, agamanya apa tadi? Islam, Muslim. Berarti sama nggak kayak kita? Sama. Tapi kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena nonton TV, mentang-mentang baru cerita TV gitu kan ya. Selain nonton TV, apa lagi kira-kira selain nonton TV? Pergaulan. Semua orang yang nonton TV apakah semuanya begitu? Enggak. Semua orang yang pergaulan apakah semuanya begitu? Enggak. Contoh, saya lahir di keluarga non-muslim, tapi saya jadi muslim, betul kan ya? Berarti nggak semua yang lahir di keluarga non-muslim jadi jahat. Dan nggak semua yang nggak nonton TV itu baik. Ada juga yang nggak nonton TV sama kejemnya, gitu kan ya? Berarti kenapa ini semua bisa terjadi? Iya, salah satunya tadi gara-gara nonton TV yang tidak manfaat, pergaulan yang salah. Tapi yang pengen saya sampaikan sedikit adalah bahwa ada sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita, yang kalau seandainya ada, insya Allah semua aman. Apa itu? Namanya iman. Yang bikin aman itu adalah iman. Tapi kalau nggak ada iman, semuanya pasti jadi bahaya. Semua yang saya cerita tadi itu adalah kasus ketika imannya nggak ada atau imannya cacat. Lah, gimana ceritanya? Begini ceritanya. Hidup ini kan punya prinsip, betul kan ya? Segala sesuatu itu ditentukan berdasarkan prinsip hidup. Apa yang dibeli, apa yang nggak kita beli. Kita punya duit, kita kasih kemana, beli apa, itu semua kan karena prinsip hidup. Kita berbuat sesuatu, nggak berbuat sesuatu, itu pun juga prinsip hidup. Dalam Islam, prinsip hidup itu namanya akidah. Contoh, nih, pernah tahu kereta paling cepat di dunia kereta apa? Shinkansen. Oke, Shinkansen. Berapa kecepatan larinya Shinkansen? 400 kurang 375 sampai 385 km per jam. Siapa yang sudah pernah naik Shinkansen? Ada yang sudah pernah naik Shinkansen? Pernah ya? Pernah ya? Cepat nggak? Cepat.
Harganya murah atau mahal, Bu? Mahal. Tokyo, Kyoto, Tokyo itu dibanderol 3,3 juta. Kok tahu? Karena saya pernah ke sana. Lalu ketika saya mau naik kereta yang sama, saya tanya harganya 3,3 juta. Gak jadi. Nah, kenapa? Duit saya cuma 5 juta. Jadi kalau saya naik itu, saya nggak balik lagi ke Indonesia. Jadi saya cuma bisa mengagumi dari luar saja. Tapi serius, keretanya bagusnya luar biasa. Itu dari luar kayak peluru, mulus banget. Maklum, kecepatannya 385 km per jam. Dibawa ke Indonesia, Jakarta Surabaya tembus 3,5 jam. Asik ya? Nah, dan kereta itu dalamnya jangan tanya, desainnya futuristik, bersihnya luar biasa, joknya empuk, bisa dimain-mainin, banyak tombolnya ibu-ibu sekalian. Selain itu juga ada makanan enak, AC yang dingin, dan WC-nya jangan bandingin dengan kereta Indonesia. Saya jamin kalau Anda pergi naik Shinkansen, Anda nggak tahu di mana letak WC-nya. Lah kenapa? Nggak ada pintunya ibu-ibu sekalian, dibuka sama dinding-dindingnya sekalian. Dan lebih bagus daripada rumah Anda, serius. Lah kenapa? Memang keretanya luar biasa mahal, kan tuh perawatannya juga bagus. Pertanyaan saya sederhana, kalau ibu-ibu diajak ikut naik kereta Shinkansen, ikut atau enggak? Ikut atau enggak? Siapa yang ikut? Siapa yang enggak? Oke, ikut atau enggak? Ikut, tujuannya ke jurang, mau? Nah, untung yang tadi nanya dulu, enggak mau. Lah kenapa? Kalau enggak tahu tujuannya gimana? Kalau tujuannya ke jurang, makanan enak nggak ada ngaruhnya, betul? Kalau tujuannya ke jurang, lebih cepat, lebih bahaya, betul? Kalau tujuannya ke jurang, AC yang dingin, tempat kamar mandi yang bagus, nggak ada efeknya, betul? Maka yang paling penting di kereta itu tujuannya, betul? Sama kayak manusia, yang paling penting juga tujuannya. Kalau tujuannya salah, semuanya pasti salah. Tapi kalau tujuannya benar, yang lain insya Allah jadi benar. Nih, lihat manusia. Manusia juga sama. Manusia punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup manusia ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari menjawab 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan nih, ibu sekalian? 3. Apalin. Pertanyaan pertama, dari mana asal manusia? Dari mana asal manusia? Pertanyaan yang kedua, ngapain kita sekarang di dunia? Pertanyaan yang ketiga, setelah mati mau kemana? Mudah ya? Sebelum di dunia dari mana? Di dunia ngapain? Habis dari dunia mau ke? Itu kalau kita bisa jawab, kita dapat tujuan hidup, kita dapat prinsip hidup, kita dapat akidah. Kalau jawabnya benar, akidahnya benar. Kalau jawabnya salah, akidahnya salah. Kalau nggak jawab, nggak punya akidah. Kalau gitu kita lihat, dari mana asal manusia? Yang kedua apa tadi? Ngapain hidup dia di dunia? Yang terakhir, setelah mati mau kemana? Nih contohnya, orang Cina. Orang Cina beda nggak dengan orang Islam? Beda nggak cara hidupnya? Beda. Beda nggak dengan orang Barat? Nih saya sekarang tanya, kalau orang Cina ditanya asalnya dari mana, jawabnya apa? Nenek moyang? Enggak. Kalau orang Cina ditanya asal hidup dia ini dari mana, jawabnya? Dari dewa, bukan. Dari mana? Dari apa? Gunung, salah. Dari mana? Reinkarnasi. Dalam konsep orang Chinese mengenal konsep yang namanya reinkarnasi. Ada kehidupan sebelumnya. Setelah mati, reinkarnasi lagi. Lalu di dunia ngapain menurut mereka? Kerja, bukan. Bukan nyari duit. Nyari kehormatan, bukan. Nyari apa, ada yang tahu? Bukan, nyari jodoh. Mereka di dunia bukan juga nyari karma positif. Pernah dengar hukum karma? Pernah. Mereka orang Cina percaya hukum karma. Dari mana? Reinkarnasi. Kemana setelah hidup? Reinkarnasi lagi. Di dunia ngapain? Mencari hukum karma positif. Maka menurut mereka, kalau mereka hidup di dunia karmanya bagus, kehidupan ke depan akan jadi lebih baik lagi. Tapi kalau karmanya negatif, mereka bakal jadi yang lebih buruk, bahkan jadi binatang. Contoh, tahu pernah nonton film Son Gokong? Tahu Tipat Kai, tahu? Dulunya Panglima Tian Feng yang hidup di langit. Kenapa dia bisa jadi babi? Dikutuk. Kenapa dia bisa dikutuk? Gara-gara apa? Karmanya apa yang dia perbuat sehingga karmanya negatif? Suka gangguin cewek, betul? Ganjen, suka gangguin bidadari-bidadari di surga. Gara-gara perbuatannya itu, maka dia diturunkan ke dunia jadi babi. Supaya dia bisa jadi manusia lagi, maka dia harus membantu pendeta itu
untuk kemudian dapat karma positif, lalu bisa jadi manusia lagi, gitu kan ya? Contoh lagi, kalau orang Cina ngelihat ular lagi diem ngelingkar, itu bukan lagi diem habis makan, bukan, tapi lagi bertapa supaya besok bisa jadi manusia. Pai Sucen, siluman ular putih, gitu kan ya? Pernah nonton kan ya? Nah, ini salah satu keyakinan orang Cina. Maka orang Cina ketika dia di dunia berbuat baik karena dia meyakini karma. Dia tidak berbuat buruk bukan karena pahala dan siksa, bukan, tapi karena karma. Contoh, bapak saya pernah saya tanya, kenapa bapak saya berbuat jujur ketika berdagang? Kenapa dia kemudian tidak pernah nyakitin orang? Dia bilang, supaya saya dan kamu nggak kebagian karma negatif. Paham ya? Karena kalau saya berbuat buruk, nanti keluarga saya nanti susah. Nanti saya susah. Sebaliknya saya pernah nanya sama nenek saya, Nek, kenapa hidup kita sekarang susah? Makannya telur setiap hari, itu pun bagi 8. Kita nggak pernah bisa beli ayam kayak sebelah. Kita nggak bisa beli daging kayak tetangga. Kenapa hidup kita susah? Nenek saya bilang, Lik, mungkin dulu karmamu negatif. Mungkin dulu kamu sering berbuat jahat di kehidupan masa lalu, sehingga sekarang kamu harus nanggung karmanya. Saya bilang, kurang ajar kehidupan saya di masa lalu. Yang berbuat jahat, yang enak saya harus nanggung siksanya, gitu kan ya? Nggak enak banget saya. Maka kadang-kadang kalau kita melihat, tapi itulah yang diyakini oleh orang Cina. Maka orang Cina ketika berbuat sesuatu itu karena karma. Itu saja, bukan karena ada Tuhan. Bisa dipahami Ibu sekalian? Baiknya sama, tapi penyebab niatnya beda. Contoh lagi, itu kalau orang Cina, orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, ditanya dari mana asalnya, jawabnya enggak, karma. Bukan karma, itu dia nggak percaya karma. Dari mana asalnya? Tanah, bukan. Dari mana asal mereka kalau mereka ditanya? Dari Tuhan. Mereka mempercayai mereka asal dari Tuhan. Betul. Makanya di dalam dalam $1 itu ada in God we trust. Dia percaya Tuhan. Kalau ditanya siapa, dari siapa? Tuhan. Setelah mati balik kemana lagi? Tuhan. Mereka yakin mereka dari Tuhan, mereka balik ke Tuhan. Tapi kalau ditanya, ngapain kamu di dunia? Maka mereka jawab, nggak ada urusan dengan Tuhan. Lah kenapa nggak ada urusan dengan Tuhan? Orang Barat meyakini satu slogan, God is a watchmaker. Tuhan cuma pembuat jam tangan. Kalau jam tangan sudah jalan, silakan jalan sampai mati baru balik lagi ke pabrik. Paham ya? Jadi Tuhan menciptakan kita dan kita akan kembali pada Tuhan, tapi urusan di dunia boleh kita yang atur. Tuhan gak usah ikut-ikutan. Maka mereka mengenal berikan hak Tuhan dan hak raja. Maka di dalam agama orang-orang yang Barat itu, agama nggak penting dalam kehidupan dunia. Maka KTP mereka itu selalu tidak punya ID-nya agama, nggak punya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Karena agama nggak penting. Jadi mereka bilang gini, agama tuh urusan lu sama Tuhan lu, nggak usah dibawa ke kehidupan publik. Makanya kalau di Amerika orang mau nanya agama itu hati-hati banget, karena itu urusan privat. Saya pernah ketika di Amerika, orang mau nanya agama ribet banget. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya, boleh tanya? Boleh, jangan tersinggung ya, sorry ya, privasi ya. Emang ada apa sih? Agamamu apa? Nanya agama doang gitu kan ya. Indonesia KTP-nya pakai agama. Kenapa? Agama penting di sini. Di sana agama nggak penting. Cuma urusan lu sama Tuhan lu, nggak usah dibawa ke kantor, nggak usah dibawa ke negara. Bisa dipahami Ibu sekalian? Maka suatu waktu Madonna, tahu Madonna? Tahu Madonna tahu? Bukan Maradona loh, beda loh. Maradona tuh pemain bola. Madonna, tahu Madonna? Pemain film porno sekaligus penyanyi seksi itu kan ya. Dia pernah datang ke gereja cuma pakai bra doang. Iya. Ketika kemudian sampai ke gereja dia pakai bra doang, diprotes nggak sama orang-orang? Diprotes. Maka dia bilang begini, bukan urusan lu, ini urusan gue sama Tuhan gue. Lu nggak boleh kritik dan nggak boleh ikut-ikutan. Paham Ibu sekalian? Karena ini urusan gue sama Tuhan gue. Tuhan gue sudah memahami gue, jadi lu nggak usah ikut-ikutan, gitu kan ya? Nah, dalam Islam itu nggak ada. Dalam Cina itu juga nggak ada. Bisa dipahami ya? Itu cara hidup orang Barat. Maka kalau Anda bertemu orang Barat dan mereka nggak menganggap agama penting, wajar. Karena mereka cuma merasa dari Tuhan, balik ke Tuhan, tapi Tuhan nggak ada urusan di dunia. Bahkan Tuhan nggak boleh ikut-ikutan urusan dunia. Bisa dipahami? Namanya pemisahan antara Tuhan dengan negara. Jadi kalau seandainya Anda pakai Tuhan boleh di masjid aja, di kantor nggak perlu. Maka dulu ketika Indonesia masih zaman kebarat-baratan, ada orang bilang gini, ada orang masuk kantor pakai kerudung. Lu ngapain pakai kerudung? Emang ini masjid? Nah, kira-kira begitu. Pernah dengar kata-kata kayak begitu? Seolah-olah Allah cuma ada di masjid. Oke, itu orang Barat dan itu orang Cina. Kalau orang Islam, jawabannya beda atau sama? Beda. Kalau gitu coba orang Islam jawab. Dari mana asal manusia?
Ingat loh, ini jawabannya kalau salah, akidahnya salah. Kalau benar, akidahnya benar. Kalau nggak jawab, nggak punya akidah. Oke, dari mana asal manusia? Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Ayo. Al-Baqarah surat berapa? Ayat berapa? 20-an. Bunyinya? Ayo. Oke, salah satu yang paling mudah ya. Itu Az-Zariyat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, berarti Allah yang menciptakan manusia. Tahu dari mana? Al-Qur'an. Kenapa percaya dengan Al-Qur'an? Karena pedoman hidup manusia. Kenapa pilih Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bukan yang lain? Karena terjaga dari awal sampai akhir zaman. Kata siapa? Allah. Di mana? Al-Qur'an. Balik lagi, kenapa percaya dengan Al-Qur'an? Karena itu kan pedoman hidup kita. Tahu dari mana? Firman Allah. Tahu dari mana? Allah. Di mana? Al-Qur'an. Balik lagi. Ibu-ibu sekalian, saya kasih tahu kalau jawaban muter-muter ini nggak menghasilkan keyakinan yang betul. Contoh, duluan mana? Telur atau bebek? Tanya Allah, bebek atau telur? Kalau jawaban muter-muter, orang pasti bingung dan nggak menghasilkan keyakinan yang betul. Contoh, nih ada dua orang ngomongin tentang saya. Ada dua orang ngomongin tentang saya. Coba ibu-ibu nilai ini aneh atau enggak. Nih ada orang bilang begini. Yang satu, menurutmu Felix Shaw itu gimana sih orangnya? Yang satu lagi bilang, orangnya baik. Betul. Loh kok kamu tahu dia orangnya baik? Loh dia sendiri bilang kalau dia orang baik. Kamu kok percaya? Dia tuh orang jujur, Mas. Loh, kok kamu tahu dia orang jujur? Dia nggak pernah bohong. Kok kamu tahu dia nggak pernah bohong? Dia kan orang baik. Paham ibu sekalian? Aneh nggak kira-kira? Muter-muter lagi. Kalau muter-muter pasti nggak betul. Karena itulah yang namanya bukti logika nggak boleh muter. Kalau muter pasti salah. Contoh, Indonesia. Ketika ditanya tadi, Tuhannya siapa? Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena itu adalah kitab suci. Kenapa percaya kitab suci Al-Quran? Karena Allah bilang begitu. Kenapa percaya Allah? Karena Al-Quran. Balik lagi. Lah kenapa kamu jadi Muslim? Karena bapak saya Muslim. Kenapa bapaknya Muslim? Karena bapak saya lagi Muslim. Kenapa bapaknya Muslim? Buyutnya Muslim. Kenapa buyutnya Muslim? Karena dari dulu juga sudah. Nah itu yang benar terjadi. Muter-muter lagi. Akan kemana setelah mati? Kembali pada Allah. Tahu dari mana? Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa percaya Al-Quran? Karena memang begitu. Dari dulu sudah begitu. Muter-muter lagi. Ini nggak menghasilkan keyakinan. Nggak percaya. Nih saya tanya. Orang-orang Indonesia kalau ditanya Tuhannya siapa? Jawabnya? Rasulnya siapa? Jawabnya? Tapi mereka benar-benar yakin nggak sama Allah dan Muhammad? Kayaknya enggak deh. Nggak semua deh, betul. Atau mungkin kebanyakan enggak deh. Ustaz jangan suuzon. Oke, nggak percaya. Ini saya buktiin. Jumat kemarin lihat banyak angkot-angkot berkeliaran. Itu yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Cari nafkah. Jawaban yang bagus. Oke, sekarang saya tanya, berapa nafkah yang bisa didapat setengah jam ninggalin angkot sholat Jumat? Oh sorry, saya nggak pernah jadi tukang angkot Ustaz. Kira-kira aja berapa? Berapa kira-kira? 25.000. Oke, saya naikin ya 50.000. Sepakat? Sepakat. 50.000 taruhlah dia dapat. Berarti dalam kepala dia kira-kira mikirnya begini. Saya tahu sholat Jumat wajib. Saya tahu Tuhan saya adalah Allah. Dan Allah yang wajibin saya sholat Jumat. Tapi ketika ditawarkan antara kepercayaan dia dengan Allah dengan 50.000, yang dia pilih apa? Berarti harga keyakinan dia terhadap Allah bisa diganti dengan duit. Berarti harga Allah bagi dia nilainya berapa? Paham ya ibu sekalian? Keyakinan yang bisa diganti dengan duit 50.000, apakah itu namanya akidah? Bukan. Contoh, nih, nggak semua ya, nggak semua. Tapi ada beberapa polisi yang kalau kita lewat jalan busway, lalu kemudian kita ditilang harusnya, tapi kita bisa nego. Keyakinan dia tentang keadilan dan kejujuran bisa diganti dengan duit berapa? Tergantung mobilnya. Kalau mobilnya bagus 150 gitu kan. Kalau mobilnya nggak bagus biasa 100.000. Tapi itu namanya akidah atau bukan? Bukan. Berarti keyakinan kayak begini keyakinan yang nggak betul. Keyakinan seperti apa yang betul? Nih keyakinan yang betul yang kayak akidah. Nih contohnya, kita punya ginjal ada berapa? Dua. Yakin? Mau nggak 2 ginjal ibu-ibu sekalian saya ganti sepasang ginjal ibu-ibu sekalian dengan duit 500.000? Mau? Oke, mungkin terlalu sedikit. Naikin 1 miliar, mau? Naikin lagi 1,5 miliar, mau? Tawaran terakhir 2 miliar, deal or no deal? Kenapa nggak mau?
Percuma, mati. Oke, pertanyaan saya sederhana. Seberapa yakin Anda 2 ginjal Anda diambil Anda bakal mati? 1 sampai 100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana itu kadar keyakinan 100%? Ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu apa? Ustadz, walaupun saya ini bukan dokter Ustadz, saya kenal dokter Ustadz, dan dokter itu sudah belajar ilmu biologi, dan dia kasih tahu saya kalau ginjal itu nggak ada dua-duanya pasti mati, makanya nggak mau diganti berapapun. Betul? Catat, ilmu yang menghasilkan keyakinan. Yang kedua, Ustadz, saya punya teman Ustadz, ginjalnya tinggal 1, itu aja setengah mati Ustadz, apalagi dua-duanya nggak ada, ya matilah. Bukti 2, catat, ilmu, bukti, itu yang menghasilkan keyakinan. Ketika ilmu dan bukti bertambah banyak, maka semakin kuat keyakinan. Ketika dia satu titik, dia bertambah banyak dan bertambah kuat, dia jadi 100% yang tidak mungkin bisa diganti dengan apapun. Bisa dipahami ibu sekalian? Contoh, Nabi Ibrahim mau dibakar, ditumpuk kayu, dinyalakan api sebesar bukit. Dia mau dibakar, dia santai atau takut? Kenapa dia santai? Dia nggak tahu api itu panas. Tahu nggak api itu panas? 1 sampai 100%, berapa persen Nabi Ibrahim tahu api itu panas? 100. Tapi kenapa dia santai aja? Yakin. Dia sudah punya ilmu, dia sudah punya bukti, Allah itu pasti ada. Maka cara mikir dia bukan lagi cara mikir orang biasa, bukan lagi cara pikir tukang angkot. Tapi cara mikir dia adalah gini cara mikirnya. Saya tahu api itu panas, tapi saya lebih punya bukti dan ilmu Allah itu ada, dan Allah yang menguasai api itu. Berarti kalau Allah pengen aku mati, nggak usah masuk api, aku juga bisa dimatiin. Tapi kalau Allah belum pengen aku mati, api tidak akan menyengsarakan saya sekali-kali. Betul? Maka dia santai aja. Pertanyaan saya, kalau tukang angkot tadi yang nggak sholat Jumat demi 50.000, berarti keyakinannya sudah sama dengan Nabi Ibrahim atau belum? Berarti belum punya apa? Ilmu dan bukti. Betul begitu? Boleh cerita sedikit ibu-ibu sekalian? Ya kalau nggak boleh saya pulang aja ibu-ibu sekalian. Saya pengen cerita sedikit tentang 3 pertanyaan tadi. Dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik. Saya sudah balik ketika SMP kelas 2. Dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya, Pi, Mi, manusia ini asalnya dari mana sih? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu. Papi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Buyut. Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Nggak selesai Lik, kamu coba tanya aja sama pastor. Kayaknya pastor tahu. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Ada 3 nih. Kata pastor, Lik, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Mana ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya? Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Iya, memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Lah kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati. Kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Lah kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya ibu sekalian? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4? Kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini, dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Kosong ya. Tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung.
Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saya keluar dari agama Katolik, saya cari sendiri asal manusia dari mana. SMP kelas 2 saya dapat asal manusia. SMP kelas 3 saya dapat asal manusia. Dari mana? SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari monyet. Evolusi kan ya? Minimal evolusi mengatakan bahwa manusia dan monyet sama nenek moyangnya, kan gitu kan ya? Minimal begitu. Saya belajar bahwa manusia asalnya dari monyet. Karena saya waktu itu lagi benar-benar mencari jawaban dari mana asal manusia, saya benar-benar belajar biologi. Semakin belajar biologi, semakin ahli belajar biologi, semakin saya merasa aneh manusia asal dari monyet. Lah kenapa? Kalau manusia asalnya dari monyet, seharusnya sekarang tidak ada monyet lagi. Gitu kan ya? Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Tapi sekarang monyetnya ada, manusianya ada. Berarti manusia bukan berasal dari. Kalau itu dari mana asal manusia? Saya belajar lagi biologi lagi. Ternyata saya dapat asal manusia yang paling awal adalah dari sperma dan ovum. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Sperma dibuatnya di mana? Tubuh laki-laki. Pernah dibuat dalam tubuh wanita? Enggak. Ada gunanya bagi laki-laki? Enggak ada. Saya laki-laki, saya tahu persis, nggak ada gunanya sama sekali. Nggak ada tambah kuat, nggak ada tambah pintar, nggak ada tambah cakep, gitu kan ya? Nggak ada gunanya sama sekali. Satu-satu gunanya sperma, menurut konsensus biologi adalah masuk ke tempat ibu-ibu sekalian, membentuk individu baru, gitu kan ya? Membentuk anak yang baru. Itu satu-satunya gunanya, nggak ada guna yang lain. Pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak dalam sejarah perspermaan ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, masuk dalam tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah? Nggak. Berarti sperma tidak tahu apapun tentang dunia wanita, betul? Contoh, pernah pergi ke Skandinavia? Dengar aja baru. Kalau kita belum pernah pergi ke Skandinavia, wajar nggak kita nggak tahu jalur-jalur angkot di Skandinavia? Bahkan kita nggak tahu di situ ada angkot atau enggak, gitu kan ya. Kalau orang belum pernah ke situ, wajar kecele. Tanya sama siapa tadi yang saya telepon? Ibu siapa? Yang saya telepon tadi untuk jalan pas ke sini? Ibu Rani ya. Ibu Rani saya telepon 2 kali tadi. Saya sudah dapat petunjuknya. Saya sudah dapat petunjuknya di SMS. Tapi ketika baca itu dan ketika ngelihat peta, saya tetap bingung. Lah kenapa? Karena tadi petunjuknya nggak spesifik. Maka saya tanya ketika saya ketemu pom bensin, Ibu ini pom bensinnya di sebelah mana? Sekarang ada mall di sebelah kanan saya. Jadi saya harus muter balik karena ada pom bensin yang belakang mall itu, atau saya harus lurus terus? Ibunya bilang, lurus terus Ustadz. Nanti ada ada pos polisi, lalu kemudian di sebelah kanannya ada pom bensin, baru nanti belok kiri. Lalu kemudian saya jalan lagi, ternyata ada pom bensin lagi. Saya telepon lagi, Ibu pom bensinnya yang apa? Pertamina atau selain Pertamina? Gitu kan ya? Oh enggak, bukan yang itu, lurus lagi yang Pertamina. Saya baru tahu, gitu kan ya? Ternyata saya, ini kok lama banget nih, macet lagi. Oh ternyata begitu. Oh setelah saya tahu, nah wajar. Saya nyari-nyari di sini, depan lapangan bola. Kalau saya banyak tanya, kalau saya kecelik ketika pertama kali ke sini, wajar nggak? Karena saya nggak pernah ke sini. Tapi sperma, balik lagi ke sperma, dia nggak pernah pergi ke tempat wanita, tapi dia tahu persis keadaan wanita kayak apa. Aneh nggak? Nih saya kasih tahu, cewek punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini terletak di gerbangnya wanita dan bisa bunuh barang-barang penyakit dalam waktu 2 detik. Bakteri, virus, habis dalam waktu 2 detik. Sperma masuk dalam perempuan, nggak siap-siap apa-apa, mati dalam waktu 2 detik. Dan sekali keluar sperma berapa banyak? Jutaan lebih. 500 juta rata-rata. Laki-laki rata-rata keluar sekali keluar 500 juta sperma. 500 juta sperma ini kalau masuk dalam tubuh perempuan tanpa persiapan, mati dalam waktu berapa? 2 detik. Apakah kejadiannya begini? Oke, 500 juta, baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 juta. Serbu. Pasukan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. 500 juta, mati dalam waktu berapa lama tadi? 2 detik. Yang paling belakang mundur. Oh enggak, ini pembunuhan terbesar sepanjang sejarah. Gua nggak mau ikut-ikutan.
Yang ini sudah pada mati. Dia akhirnya ambil kemudian contoh racun, dia balik lagi pada komandan. Pak komandan, lapor. Lah kenapa? Saya bawa contoh racunnya sudah membunuh saudara kita 399.999.999. Ini contoh racunnya kita buat, penawarnya kita balas dendam. Apa yang terjadi begitu? Enggak. Yang terjadi enggak begitu. Tapi yang terjadi adalah tatkala sperma masuk dalam tubuh perempuan, setiap jawabannya beda atau sama? Beda. Kalau gitu coba orang Islam jawab. Dari mana asal manusia? Ingat loh, ini jawabannya kalau salah akidahnya salah. Kalau benar akidahnya benar. Kalau nggak jawab nggak punya akidah. Oke, dari mana asal manusia? Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Ayo. Al-Baqarah surat berapa? Ayat berapa? 20-an. Bunyinya? Ayo. Oke, salah satu yang paling mudah ya. Itu Az-Zariyat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, berarti Allah yang menciptakan manusia. Tahu dari mana? Al-Qur'an. Kenapa percaya dengan Al-Qur'an? Karena pedoman hidup manusia. Kenapa pilih Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bukan yang lain? Karena terjaga dari awal sampai akhir zaman. Kata siapa? Allah. Di mana? Al-Qur'an. Balik lagi, kenapa percaya dengan Al-Qur'an? Karena itu kan pedoman hidup kita. Tahu dari mana? Firman Allah. Tahu dari mana? Allah. Di mana? Al-Quran. Balik lagi. Ibu-ibu sekalian, saya kasih tahu kalau jawaban muter-muter ini nggak menghasilkan keyakinan yang betul. Contoh, duluan mana? Telur atau bebek? Tanya Allah, bebek atau telur? Kalau jawaban muter-muter, orang pasti bingung dan nggak menghasilkan keyakinan yang betul. Contoh, nih ada dua orang ngomongin tentang saya. Ada dua orang ngomongin tentang saya. Coba ibu-ibu nilai ini aneh atau enggak. Nih ada orang bilang begini. Yang satu, menurutmu Felix Shaw itu gimana sih orangnya? Yang satu lagi bilang, orangnya baik. Betul. Loh kok kamu tahu dia orangnya baik? Loh dia sendiri bilang kalau dia orang baik. Kamu kok percaya? Dia tuh orang jujur mas. Loh kok kamu tahu dia orang jujur? Dia nggak pernah bohong. Kok kamu tahu dia nggak pernah bohong? Dia kan orang baik. Paham ibu sekalian? Aneh nggak kira-kira? Muter-muter lagi. Kalau muter-muter pasti nggak betul. Karena itulah yang namanya bukti logika nggak boleh muter. Kalau muter pasti salah. Contoh Indonesia. Ketika ditanya tadi Tuhannya siapa? Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena itu adalah kitab suci. Kenapa percaya kitab suci Al-Quran? Karena Allah bilang begitu. Kenapa percaya Allah? Karena Al-Quran. Balik lagi. Lah kenapa kamu jadi Muslim? Karena bapak saya Muslim. Kenapa bapaknya Muslim? Karena bapak saya lagi Muslim. Kenapa bapaknya Muslim? Buyutnya Muslim. Kenapa buyutnya Muslim? Karena dari dulu juga sudah. Nah itu yang benar terjadi. Muter-muter lagi. Akan kemana setelah mati? Kembali pada Allah. Tahu dari mana? Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa percaya Al-Quran? Karena memang begitu. Dari dulu sudah begitu. Muter-muter lagi. Ini nggak menghasilkan keyakinan. Nggak percaya. Nih saya tanya. Orang-orang Indonesia kalau ditanya Tuhannya siapa? Jawabnya Rasulnya siapa? Jawabnya. Tapi mereka benar-benar yakin nggak sama Allah dan Muhammad? Kayaknya enggak deh. Nggak semua deh, betul. Atau mungkin kebanyakan enggak deh. Ustaz jangan suuzon. Oke, nggak percaya. Ini saya buktiin. Jumat kemarin lihat banyak angkot-angkot berkeliaran. Itu yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Cari nafkah. Jawaban yang bagus. Oke, sekarang saya tanya, berapa nafkah yang bisa didapat setengah jam ninggalin angkot sholat Jumat? Oh sorry, saya nggak pernah jadi tukang angkot Ustaz. Kira-kira aja berapa? Berapa kira-kira? 25.000. Oke, saya naikin ya 50.000. Sepakat? Sepakat. 50.000 taruhlah dia dapat. Berarti dalam kepala dia kira-kira mikirnya begini. Saya tahu sholat Jumat wajib. Saya tahu Tuhan saya adalah Allah. Dan Allah yang wajibin saya sholat Jumat. Tapi ketika ditawarkan antara kepercayaan dia dengan Allah dengan 50.000, yang dia pilih apa? Berarti harga keyakinan dia terhadap Allah bisa diganti dengan duit. Berarti harga Allah bagi dia nilainya berapa? Paham ibu-ibu sekalian? Keyakinan yang bisa diganti dengan duit 50.000, apakah itu namanya akidah? Bukan. Contoh, nih, nggak semua ya, nggak semua. Tapi ada beberapa polisi yang kalau kita lewat jalan busway, lalu kemudian kita ditilang harusnya, tapi kita bisa nego. Keyakinan dia tentang keadilan dan kejujuran bisa diganti dengan duit berapa? Tergantung mobilnya.
Kalau mobilnya bagus 150 itu kan, kalau mobilnya nggak bagus biasa 100.000. Tapi itu namanya akidah atau bukan? Bukan. Berarti keyakinan kayak begini keyakinan yang nggak betul. Keyakinan seperti apa yang betul? Nih, keyakinan yang betul yang kayak akidah. Nih contohnya, kita punya ginjal ada berapa? Dua. Yakin? Mau nggak dua ginjal ibu-ibu sekalian saya ganti sepasang ginjal ibu-ibu sekalian dengan duit 500.000? Mau? Oke, mungkin terlalu sedikit, naikin 1 miliar, mau? Naikin lagi 1,5 miliar, mau? Tawaran terakhir 2 miliar, deal or no deal? Kenapa nggak mau? Percuma, mati. Oke, pertanyaan saya sederhana. Seberapa yakin Anda dua ginjal Anda diambil Anda bakal mati? 1 sampai 100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana itu kadar keyakinan 100%? Ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu apa? Ustadz, walaupun saya ini bukan dokter Ustadz, saya kenal dokter Ustadz, dan dokter itu sudah belajar ilmu biologi, dan dia kasih tahu saya kalau ginjal itu nggak ada dua-dua ya pasti mati, makanya nggak mau diganti berapapun. Betul? Catat, ilmu yang menghasilkan keyakinan. Yang kedua, Ustadz, saya punya teman Ustadz, ginjalnya tinggal 1, itu aja setengah mati Ustadz, apalagi dua-duanya nggak ada, ya matilah. Bukti. 2, catat, ilmu, bukti, itu yang menghasilkan keyakinan. Ketika ilmu dan bukti bertambah banyak, maka semakin kuat keyakinan. Ketika dia satu titik dia bertambah banyak dan bertambah kuat, dia jadi 100% yang tidak mungkin bisa diganti dengan apapun. Bisa dipahami ibu sekalian? Contoh, Nabi Ibrahim mau dibakar, ditumpuk kayu, dinyalakan api sebesar bukit, dia mau dibakar, dia santai atau takut? Kenapa dia santai? Dia nggak tahu api itu panas. Tahu nggak api itu panas? 1 sampai 100%. Berapa persen Nabi Ibrahim tahu api itu panas? 100. Tapi kenapa dia santai aja? Yakin. Dia sudah punya ilmu, dia sudah punya bukti, Allah itu pasti ada. Maka cara mikir dia bukan lagi cara mikir orang biasa, bukan lagi cara pikir tukang angkot. Tapi cara mikir dia adalah gini cara mikirnya. Saya tahu api itu panas, tapi saya lebih punya bukti dan ilmu Allah itu ada, dan Allah yang menguasai api itu. Berarti kalau Allah pengen aku mati, nggak usah masuk api, aku juga bisa dimatiin. Tapi kalau Allah belum pengen aku mati, api tidak akan menyengsarakan saya sekali-kali. Betul? Maka dia santai aja. Pertanyaan saya, kalau tukang angkot tadi yang nggak sholat Jumat demi 50.000, berarti keyakinannya sudah sama dengan Nabi Ibrahim atau belum? Berarti belum punya apa? Ilmu dan bukti. Betul begitu? Boleh cerita sedikit ibu-ibu sekalian? Ya kalau nggak boleh saya pulang aja ibu-ibu sekalian. Saya pengen cerita sedikit tentang 3 pertanyaan tadi. Dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik. Saya sudah balik ketika SMP kelas 2, dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya, Pi, Mi, manusia ini asalnya dari mana sih? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu. Papi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Buyut. Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Nggak selesai Lik, kamu coba tanya aja sama pastor. Kayaknya pastor tahu. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, Lik, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu, walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Anda ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya. Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Iya, memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Lah kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati. Kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Lah kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya ibu sekalian? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4, kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers.
Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa, pastor? Beriman, kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Ini kosong ya, kosong ya, kosong ya. Tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap, kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saya keluar dari agama Katolik, saya cari sendiri asal manusia dari mana. SMP kelas 2 saya dapat asal manusia. SMP kelas 3 saya dapat asal manusia. Dari mana? SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari monyet. Evolusi kan ya? Minimal evolusi mengatakan bahwa manusia dan monyet sama nenek moyangnya, kan gitu kan ya? Minimal begitu. Saya belajar bahwa manusia asalnya dari monyet. Karena saya waktu itu lagi benar-benar mencari jawaban dari mana asal manusia, saya benar-benar belajar biologi. Semakin belajar biologi, semakin ahli belajar biologi, semakin saya merasa aneh manusia asal dari monyet. Lah kenapa? Kalau manusia asalnya dari monyet, seharusnya sekarang tidak ada monyet lagi. Gitu kan ya? Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Tapi sekarang monyetnya ada, manusianya ada. Berarti manusia bukan berasal dari. Kalau itu dari mana asal manusia? Saya belajar lagi biologi lagi. Ternyata saya dapat asal manusia yang paling awal adalah dari sperma dan ovum. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Sperma dibuatnya di mana? Tubuh laki-laki. Pernah dibuat dalam tubuh wanita? Enggak. Ada gunanya bagi laki-laki? Enggak ada. Saya laki-laki, saya tahu persis, nggak ada gunanya sama sekali. Nggak ada tambah kuat, nggak ada tambah pintar, nggak ada tambah cakep, gitu kan ya? Nggak ada gunanya sama sekali. Satu-satu gunanya sperma, menurut konsensus biologi adalah masuk ke tempat ibu-ibu sekalian, membentuk individu baru. Gitu kan ya? Membentuk anak yang baru. Itu satu-satunya gunanya, nggak ada guna yang lain. Pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak dalam sejarah perspermaan ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, masuk dalam tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah? Nggak. Berarti sperma tidak tahu apapun tentang dunia wanita, betul? Contoh, pernah pergi ke Skandinavia? Dengar Raja Baru? Kalau kita belum pernah pergi ke Skandinavia, wajar nggak kita nggak tahu jalur-jalur angkot di Skandinavia? Bahkan kita nggak tahu di situ ada angkot atau enggak, gitu kan ya? Kalau orang belum pernah ke situ, wajar kecele. Tanya sama siapa tadi yang saya telepon? Ibu siapa? Yang saya telepon tadi untuk jalan pas ke sini? Ibu Rani ya. Ibu Rani saya telepon 2 kali tadi. Saya sudah dapat petunjuknya. Saya sudah dapat petunjuknya di SMS. Tapi ketika baca itu dan ketika ngelihat peta, saya tetap bingung. Lah kenapa? Karena tadi petunjuknya nggak spesifik. Maka saya tanya ketika saya ketemu pom bensin, Ibu ini pom bensinnya di sebelah mana? Sekarang ada mall di sebelah kanan saya. Jadi saya harus muter balik karena ada pom bensin di belakang mall itu, atau saya harus lurus terus? Ibunya bilang, lurus terus Ustadz. Nanti ada ada pos polisi, lalu kemudian di sebelah kanannya ada pom bensin, baru nanti belok kiri. Lalu kemudian saya jalan lagi, ternyata ada pom bensin lagi. Saya telepon lagi, Ibu pom bensinnya yang apa? Pertamina atau selain Pertamina? Gitu kan ya? Oh enggak, bukan yang itu, lurus lagi yang Pertamina. Saya baru tahu, gitu kan ya? Ternyata saya, ini kok lama banget nih, macet lagi. Oh ternyata begitu. Oh setelah saya tahu, nah wajar. Saya nyari-nyari di sini, depan lapangan bola. Kalau saya banyak tanya, kalau saya kecelik ketika pertama kali kesini, wajar nggak? Karena saya nggak pernah kesini. Tapi sperma, balik lagi ke sperma, dia nggak pernah pergi ke tempat wanita, tapi dia tahu persis keadaan wanita kayak apa. Aneh nggak? Nih saya kasih tahu, cewek punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini terletak di gerbangnya wanita dan bisa bunuh barang-barang penyakit dalam waktu 2 detik. Bakteri, virus, habis dalam waktu 2 detik.
sperma masuk dalam perempuan, nggak siap-siap apa-apa, mati dalam waktu 2 detik. Dan sekali keluar sperma berapa banyak? Jutaan lebih. 500 juta rata-rata. Laki-laki rata-rata keluar sekali keluar 500 juta sperma. 500 juta sperma ini kalau masuk dalam tubuh perempuan tanpa persiapan, mati dalam waktu berapa? 2 detik. Apakah kejadiannya begini? Oke, 500 juta, baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 500 serbu. Pasukan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. 500 juta, mati dalam waktu berapa lama tadi?